Halo semuanya, balik lagi bersama kita di Chill SBM ITB. Oke, setelah minggu lalu mungkinnya kita ngebahas soal bisnis model kanvas BMC. Hari ini kita akan membahas apa, Ron? tentang Young Entrepreneurship Training. Entrep muda, pengusaha muda. Ya. Jadi gimana sih lika-liku apa aja yang mereka udah laluin dan tapi kebetulan hari ini kita kedatangan tamu pengusaha muda dan pengusaha senior. iya benar. Pengusaha dan pasti dia juga pernah muda kan? Pernah muda. Yang pasti praktisi dan masih menjalankan bisnisnya dengan baik sampai sekarang. Ya, oke. Langsung kita langsung ke perkenalan narasumber kita aja kali. Kita lihat ya. Silakan, ada Kang Ahmad dan Mas Andre. Oke. Perkenalkan dari Kang Ahmad dulu. Kamu kayaknya. Kesini aja. Halo, saya Ahmad. Saya dari Garut. Dari Garut. Simpel ya. Simpel sekali. Selanjutnya ke sana juga ya? Iya, ke sini. Halo, nama saya Andre, saya dari Bandung. Dari Bandung. Dari Bandung. Sukabumi atau Bandung? Bandung aja. Bandung aja. Oke, kita nanya seputar bisnis ya, Iya, kan entrepreneur muda kan. Nah. Oke, dari Mas Kang Ahmad, gimana bisnisnya yang dijalani sampai sekarang? Ada apa aja? Alhamdulillah, saya sekarang lagi running 2 bisnis, tapi keduanya di satu bidang di agrikultur. Saya lagi running di essential oil dan di kopi. Oh, kopi. Oke, Alhamdulillah kopi ya. Ya. Kemarin kopi juga ya? Sekarang kopi lagi. Kopi mulai familiar. gitu sih kayaknya. Kalau Mas Andre? Kalau saya sih lebih fokus di bidang transportasi aja, Mas. Wah, Transportasi. hebat ya. Di jasa apa tuh Mas? Di jasa bis pariwisata, Mas Nabil. Oh, bisa. Iya, Mas. Iya. Kalau boleh tahu Kang Ahmad, nama usahanya apa ya? Kalau yang di essential oil namanya Java Vetiver. Coba VTPR. Kalau yang kopi namanya Penyuka Kopi. Oh, penyuka kopi. Iya. Itu di mana? Di Garut. Di Garut. Itu berarti kebun kopinya itu langsung dari Garutnya asli berarti? Iya, asli dari Garut. Kita itu tagline-nya Jendela Kopi Garut. Jadi kita all about kopi Garutan. Mantap. Itu udah berjalan berapa lama tuh? Kalau di kopi saya udah masuk tahun keempat sekarang. Tahun keempat. Kalau yang ini? Kalau yang di essential oil berarti sekarang sudah hampir 10 tahun lah. Wadah, Sekarang. pemain lama ya, pemain lama. Kalau Mas Andre gimana nih? Kalau saya sih orang tua dulu yang perintis awalnya. Oh, inti. Iya, cuman setelah SMA saya udah mulai masuk ke sana. Karena kalau misalkan ngedadak dari saat ini kita masuk ke dalam bidangnya, mungkin rasanya kurang mengerti gitu. Oh, berarti dari SMA udah terjun ya, langsung diajarkan Iya, untuk iya. melanjutkan usahanya. Usaha gitu nih. Kalau boleh tahu apa nama bisnisnya Mas? Dalam bisnisnya Marisa Holiday. Marisa Holiday. Iya. Oh, bus itu bro. Yang Ya. udah Iya. itu udah berapa tahun tadi? Dari 2004. Dari 2004. Iya. Udah lama juga berarti. Lama dong. Itu busnya terkenal lah. Terkenal ya? Terkenal. Keren. Saya juga mau naik sih. mau naik, cuman Nggak ada duit. Oke, Oke. kita ngomongin soal apa ya, pengusaha muda gitu kan. Oke. Nah, pasti dia tuh harus mencari pengalaman dulu kan sebelum Iya. jadi ke istilahnya pengusaha profesional lah kayak Kang Ahmad sekarang Iya. ini kan. Dan dari personalnya itu harus percaya diri. Nah, bener nggak sih kita harus percaya diri soal pengusaha itu dan usaha itu? Harus Kayak pede. gimana sih? Sepakat, karena kalau menurut saya pribadi kepercayaan diri atau optimisme itu setengah dari kesuksesan. Oke. Jadi begitu kita optimis, kita percaya diri, insya Allah semua obstacle atau halangan yang kita hadapi itu akan terlewati. Karena pasti ada jalannya lah. Yang penting itu percaya diri, itu aja dulu. Itu cara mulai usaha ya Mas ya? Iya betul. Kalau dari Mas Andre gimana? Kalau saya sih sebenarnya setuju aja sama senior kita ini ya. Oke. Pede ya. Iya. Jangan takut. Jangan takut. Karena aja sih. orang-orang tuh biasanya kalau mau mulai bisnis tuh pasti banyak takut gagal, takut rugi, takut bangkrut, Iya, takut apa gitu kan. Tapi kita ngobrol-ngobrol lagi ya selanjutnya. Dari pengalaman Kang Ahmad dan Kang Andre nih. Iya. Berarti naik turun tuh pernah kan ya? Pernah, dan itu adalah hal yang sangat naluriah gitu ya. Naluriah. Itu hukum alam yang pasti dialami oleh sebuah pengusaha gitu kan. Ya kan Andre Iya, pasti betul. Wajar mengalami sih. dan semuanya pasti mengalami lah itu. Naik turun pasti. Karena kan kita awalnya mungkin nggak tahu celahnya di mana yang lemahnya kita di mana gitu. Berarti itu salah satu pelajaran terbaik ya sebenarnya
kegagalan itu step untuk menjadi sukses sebenarnya. Betul sekali. Dan gimana cara kita menanggapi setelah kita berada di dead valley lah istilahnya ya, di bawah itu ketika udah bangkit baru itu Iya. Karena kemarin juga menurut survei dosen sih sebenarnya survei di Bandung nih, rata-rata di Bandung seorang pengusaha sukses itu harus rata-rata kebanyakan 5 kali gagal dulu baru bisa sukses. 5 kali gagal. 5 kali gagal, 5 kali belajar maksudnya mungkin ya. 5 kali belajar, benar. karena kegagalan itu belajar sebenarnya. Betul. Dan ya itu bisa diambil lah kalau misalnya kita ragu untuk bangkit gitu kan. Nah, Benar. terkait ragu, pengen nanya juga sih, sebenarnya ada nggak sih bisnis yang diraguin sama akang-akang sama Bapak Ahmad? Istilahnya pernah nggak sih ragu dalam menjalankan suatu bisnis? Kalau keraguan itu kan merupakan sifat alami manusia ya. Kita pasti pernah mengalami keraguan, tidak hanya dalam bisnis lah, dalam semua hal gitu kan. Cuma ya tadi kuncinya di awal disampaikan bahwa percaya diri aja. Karena percaya diri itu adalah setengah dari kesuksesan. Itu aja kalau menurut saya. Bapak Sandre? Kalau saya sih tadi maaf boleh diulang. Ya saya mulai ada keraguan itu kalau misalkan kita nggak memahami atau nggak expert di bidangnya. Jadi misalkan walaupun ada modal tapi keberaniannya nggak ada, itu juga bikin kita ciut sih sebetulnya. Takut kayak wah udah ngeluarin modal tapi nggak ada nyalinya, karena ketakutan itu jadi ngedown sendiri sih. Intinya mah jangan poser, lihat orang lain sukses di baju, pengen jadi baju padahal nggak ngerti baju gitu kan. Lihat orang lain sukses di benar. jualan sapi, pengen jualan sapi padahal kan nggak ngerti sapi. Jangan dulu, mending belajar dulu gitu. Tapi untuk karena kebanyakan nih Mas ya, Kang Ahmad dan Mas Andre, orang tuh takut memulai karena modal, Mas. Apakah itu jadi alasan utama juga atau gimana? Modal. Sejujurnya kalau di bidang usaha ya Modal ya? untuk modal. Cuma kan kalau berbicara modal, selama ini kan selalu dikaitkan dengan fresh money ya. Fresh money. Sebetulnya modal itu tidak hanya fresh money. Artinya ide, semangat itu kan modal. Iya. Terus koneksi kita, jaringan kita, pengalaman, ilmu, pengetahuan itu juga modal. Ilmu. Jadi modal itu tidak selamanya berupa fresh money gitu. Oke. Ya walaupun orang seringkali takut untuk mulai berwirausaha itu karena masalah modal tuh karena nggak punya uang. Saya sepakat bahwa uang itu juga menjadi bagian dari modal. Iya, cuma bukan menjadi alasan yang utama lah. Oke. Kalau Mas Andre? Kalau saya pikir sih modal mungkin misalkan kita ngukur dulu dari skalanya ya. Misalkan kita punya modal sekian, masuknya kemana nih gitu. Jadi kalau misalkan kita terlalu ngukurnya terlalu tinggi tapi modal kita nggak mencukupi, ya udahlah cari yang pas buat di kitanya aja sih. Berarti kesuksesan juga sebenarnya nggak harus modal uang juga kan, ada ilmu, ada keberanian, relasi dan lain-lain ya Mas ya. Nah, dan mungkin jangan terlalu memaksakan juga ya istilahnya dengan Jangan modal yang kita beku-beku dapat banget gitu. gitu. Dan banyak cerita juga ya orang yang kurang mampu jadi pengusaha sukses juga banyak. Itu Banyak contoh. Banyak contoh. Itu dari tekadnya sih ya. Dan emang pengusaha itu bisa bisa dibilang sebuah pilihan gitu kan, terkait memilih jadi pengusaha aja deh saya, itu dorongan dari siapa gitu, istilahnya di sendiri atau lingkungan kah bisa jadi. Kalau saya mengapa jadi sayang saat ini, itu kan sebetulnya kalau secara dulu ya, dosen saya pernah cerita nih. Jadi yang namanya pengusaha itu katanya ada dua, bisa by design atau by accident. Kalau by design emang dia disetting dari awal ingin jadi pengusaha, Terkonsep ya. ya sekolah di SBM, diarahkan untuk jadi pengusaha dan lain-lain. Ada yang by accident, karena kecelakaan Kayaknya gitu saya ya. by accident kan? Sama ya. Ini cerita bisnis mirip cerita sesuatu ya. Kayak accident, ada yang direncanakan gitu ya. Kayak cerita apa ini? Mirip kisah cinta juga mungkin Mas Nabil. Kisah cinta siapa ya? Kalau menurut saya sih tadi Kang Ahmad nyebutin dua ya. Iya. Kalau saya sih by accident karena dari kecil saya emang udah disetting sama orang tua buat diarahinnya buat jadi terusin katanya gitu. Ya saya mikir juga sih dengan berjalannya waktu siapa lagi yang menerusin bisnis ini kalau bukan saya. Sedangkan adik saya beda passionnya dengan saya. Tapi itu tidak terpaksa kan sebenarnya.
Oh ya enggak sih, cuman saya juga mikir bahwa orang tua setiap hari nyari uang buat kita, masa kita kerja di perusahaan orang sih gitu. Betul. Berarti cita-cita saya juga jadi dokter sih Mas Nabil. Oh, dokter cinta. Iya. Dokter Andre. Iya. Tapi sebelum ini kan tadi ngomongin modal atau pengalaman kegagalan gitu. Berarti saya mau nanya sih sebenarnya agak sedikit kepo ya. Kang Ahmad dan Kang Hendra itu sebelum nemu, mungkin Kang Ahmad sih ya kan yang dari nol ya. Sebelum nemu nih di bidang pertanian dan kopi, sebelumnya bisnis apa dulu nih yang pernah dijalani dan kurang berhasil ya? Sebetulnya kalau cerita bisnis, saya itu sudah mulai dari sejak zaman di SMA dulu. SMA tahun berapa tuh? SMA itu sekitar tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an. Masih muda ya. Jadi waktu SMA itu saya udah mulai dagang kecil-kecilan lah. Saya dagang sembako, saya dagang beras juga. Kan kebetulan saya tinggal di pesantren. Nah, untuk menyambung hidup itu saya suka dagang komoditi yang saya punya itu ke pesantren dan ke teman-teman yang ada di pesantren. Oke. Dari terus begitu masuk ke kuliah, saya juga pernah dagang kembang tuh. Bunga potong. Bunga potong saya suka nongkrong tuh di Dago gitu kan. Kang Ahmad besar di Dago ya? Di Bandung maksudnya kan? Iya, saya besar di Bandung. Saya besar di Dago. Saya jualan bunga. Hanya saya. Saya jualan bunga di Dago, terus saya juga pernah jualan pasar kaget hari Minggu karena kan waktu kuliah kan. Jadi zaman sekarang Car Free Day mungkin ya, Free Day kalau istilah sekarang. Kalau dulu kan pasar kaget lah gitu kan. Suka di Gasibu, di Soreang kalau dulu itu kan. Nah, begitu beres kuliah, saya mulai mencoba memantapkan diri untuk mengembangkan usaha yang serius gitu. Nah, awal beres kuliah itu yang pertama kali saya kembangkan itu saya buka warnet. Warnet saya hanya bertahan 3 tahun, selesai karena mungkin musimnya habis ya, selesai ya. Tapi lama juga ya? Ya lumayan. Dari warnet saya coba juga ngembangin foto studio, terus video broadcast juga saya pernah main di situ. Terus saya pernah juga bisnis jamur tiram. Jamur. Sampai punya produk olahan namanya waktu itu Jaradi namanya. Jaradi itu singkatan dari jamur tiram Madani. Madani itu nama korporasi saya dulu. Keren. Kira nama artis kan, bukan ya? Bukan. Tapi Kang Ahmad ini berarti emang bakatnya di pertanian. Iya. Dia jualannya dari pertanian paling yang agak bedanya di warnet itu ya. Dan memang jiwa dari zaman kuliahnya itu udah anak tani banget jadi ya. jualan pengusaha gitu istilahnya, gimana caranya Ya karena lebih ke gini ya, dulu itu kan ya saya miskin. Nah, jadi untuk bisa menyambung hidup apapun kita lakukan gitu kan. Yang penting cuan ya Kang. Nah, itu. Soalnya saya ingat Setuju. ada quotes sekarang. Jangan salahkan kita terlahir miskin, tapi salahkan kita kalau kita meninggal miskin. Sepakat. Hebat. Masa selama kita 50 tahun hidup atau 60 tahun hidup kita nggak bisa nyari duit buat Betul. memperkaya diri kita kan? Udah cocok nih jadi papa Mas Nabil. Belum sih. Belum. saya juga masih mencari pengalaman. Oh, iya. Masih gagal saya juga. Dari Mas Andre ada cerita Kalau tentang dari saya sebenarnya pengalaman saya nggak terlalu banyak ya, cuman kisah sebelum di bidang pariwisata mungkin orang tua lebih fokusnya di transportasi juga, tapi ngangkut truk gitu, truk pasir gitu. Oh, tuh berarti emang udah bakat. Iya, Ini iya. pertanyaan. Cuman dengan berjalannya waktu kita pindah ke jasa yang membawa angkutan. Ya, kita masih segaris sama transportasi. Betul. Kan? Nggak loncat jadi pemain bola gitu atau Iya. gimana kan? Betul. Tapi kita juga franchise Alfamart juga sih. Oh iya. Iya, Mas Hebat. Alfa gitu ya. Iya Mas Nabil. Nggak yang coba yang lain. Enggak Mas Nabil. Cukup ya. Cukup. Oke, dan dalam bidang usaha misalnya bisnis itu kan kita harus gimana ya? Pandai mengambil keputusan gitu kan. Dan keputusan itu bisa diambil dari pengalaman sama intuisi gitu kan istilahnya. Nah, terkait itu gimana nih Kang Ahmad?
soal keputusan? Sepakat sih, karena masalah keputusannya kan kalau dunia usaha itu kan serba cepat ya. Jadi nggak boleh pelin-pelan. Iya, nggak boleh pelin-pelan. Jadi pilihannya cuma 2, take it or leave it, itu aja. Iya. 0 sama 100 gitu. Ya, ambil atau tidak sama sekali gitu. Betul. Ya begitu, atau dua-duanya kan ada resiko ya. Iya. Begitu ambil ada resikonya, begitu kita lepas pun ada resikonya gitu. Oke. Nah, untuk bisa sampai ke tadi ya, ke cerita intuisi, ya tentunya yang namanya intuisi itu akan dibentuk lewat pengalaman. Karena tidak ada intuisi yang tiba-tiba gitu kan. Itu dengan seiringnya pengalaman kita di usaha bertambah, itu intuisi mengenai bisnis itu akan semakin terasah gitu. Ya tentunya dibantu dengan ilmu pengetahuan gitu kan, dengan banyak baca, dengan banyak sharing dengan pebisnis yang lain gitu. Itu akan sangat membantu intuisi kita terbangun dengan segera. Iya. Practice make perfect gitu. Betul. Intinya ke pengalaman tadi gitu kan. Kalau Mas Andre gimana? Kalau saya sih keputusan tuh lumayan penting juga ya apalagi di bidang saya. Karena kalau misalnya kita mikirnya terlalu lama dan lain, mungkin nanti bawaan kita juga bakal berpikir bahwa wah atasan kita nih kok nggak bisa bikin keputusan ya, nggak bisa bikin gerakan, kita harus kemana arahnya dan lain kayak gitu. Berarti harus tegas juga Iya ya? tegas, tapi di waktu yang bersantai juga kita bisa mengkondisikan lah ya. Oke. Tapi ada satu pertanyaan yang kita harus ditanyakan. Apa itu? Kenapa pengen jadi pengusaha? Kenapa pengen jadi pengusaha? Ya tadi kan di awal saya cerita kalau saya mah kan by accident kan. By accident ya? Iya, saya mah kecelakaan jadi pengusaha teh. Jadi beres kuliah tuh ya tentunya kan harapan semua orang tua yang menyekolahkan anaknya itu kan anaknya bisa bekerja gitu ya di perusahaan apa. Ya bukan berarti saya tidak berusaha. Saya udah coba lamar ke perusahaan A, B, C, D. Cuma alhamdulillah nggak ada yang terima. Harus alhamdulillah kalau misalkan saya bekerja, saya tidak akan bisa menikmati kehidupan seindah sekarang gitu. Iya. Bebas gitu kan. Berarti itu mirip kata Bob Sadino. Apa itu? Orang yang nggak keterima kerja tuh bisa jadi pengusaha karena nggak ada yang mau terima dia kerja. Iya. Mending dia jadi ngerjain orang gitu kan. Nah, jadi sumber pekerjaan. Banyak yang bilang kan gitu sih, Purdi Chandra salah satunya Iya. juga. Kalau Mas Andre Kalau saya dari sih emang orang tua ya? Iya, tadi dari orang tua, terus dengan berjalannya waktu juga jadi passion sendiri ya Mas Passion. Nabil, Nah, Mas Erlan gitu. betul. Jadi kalau misalnya saya duduk di kantor, saya mungkin bakal jenuh banget, Iya. gitu. Sedangkan waktu saya itu lumayan fleksibel gitu. Benar-benar. Jadi ya nggak terpatok waktu kalau kita jadi pengusaha tuh sebenarnya. Berarti pengalaman kerja belum ada ya, Mas Andre? Langsung bisnis mungkin tapi magang aja sih Mas Nabil. Magang ya? Iya. Kalau Sama. Pak, Saya juga magang. Dan kita ngerasain bahwa nggak akan nyaman sih gitu. ya berarti kan Kecuali kita udah jadi atasan Mas Nabil iya, posisinya. benar. Soalnya banyak yang ngomong gini, kerja dulu lah nyari pengalaman. Taunya banyak yang terjebak dengan kata-kata itu, Iya. malah jadi kenyamanan Zona kerja. nyaman gitu kan. Zona Gak mau nyaman, mulai ya. dari nol gitu kan. Iya. Iya. Harusnya ya kalau mau usaha terjun langsung gitu. Nah, itu dia. Langsung pasah aja, nggak usah dikit-dikit nyoba gitu. Iya. Kok agak gitu ya Mas Nabil? biar agak aneh aja. Oke. obrolannya. Oke, sekarang bicara soal tahun 2020 lah ya, musimnya digitalisasi gitu kan. Nah, dari Kang Ahmad dulu pengen ngobrol petani ke digital. Nah, pasti punya strategi tersendiri lah dari Kang Ahmad. Gimana sih? Kalau secara pribadi itu sebuah keniscayaan ya bermain di dunia digital sekarang, karena hampir semua bisnis itu akan mengarah ke sana. Kalau sekarang kan lebih istilahnya yang industri 4.0 ya, Iya betul. akan mengarah ke sana semuanya. Kalau saya secara pribadi saya harus masuk ke sana secara cepat. Tapi kalau melihat teman-teman petani yang lain memang butuh waktu. Karena ya lagi kembali ke masalah sumber daya manusianya juga gitu kan, bahwa masuk ke dunia digital itu kalau menurut para petani pada umumnya itu seperti masuk ke dunia lain gitu kan. Jadi harus ada ya kayak bantuan dari teman-teman akademisi kan, dari pemerintah untuk semakin mensosialisasikan konten-konten digital supaya bisa masuk ke ranah teman-teman petani yang lain gitu. Iya sih benar. Berarti untuk petani yang lainnya tuh istilahnya butuh support yang lebih ya. Betul ya. Dari Mas Andre soal transportasi digital gimana? Kalau saya sih sebetulnya susah-susah gampang ya. Tapi susahnya mungkin kan nggak semua segmentasi saya ini menggunakan sosial media. Kayak orang tua pada umumnya gitu pengennya dikasih tahu bahwa
ini dijelasin produknya kayak gimana dan lain kayak gitu, pengen lebih kayak empat mata aja gitu. Dan kalau mungkin kalau milenialsnya gampang nge-reach kita dari sosial media. Oke, milenial. Sama digital media ini udah jadi makanan sehari-hari banget gitu. Sama generasi Z mungkin sekarangnya udah masuk generasi kita maksudnya. Bukan generasi Kang Ahmad. Kang Ahmad milenial. Bukan kolonial, bukan. Oke, tadi kan kita udah ngobrol banyak nih ya. Kalau untuk bisnisnya nih, kita tanya yuk, udah seberapa besar sih bisnis Kang Ahmad dan Mas Andre nih? Kalau dari penyuka kopi dan vetiver itu. Kalau dari skala bisnis, ya mungkin bisnis kita masih masuk kelas UMKM lah ya. Kalau di Java Vetiver kan kita itu memproduksi minyak atsiri atau minyak esensial oil. Kita produksi minyak akar wangi, minyak cengkeh, minyak nilam gitu kan, minyak sereh juga gitu. Cuma kita lebih fokus di akar wangi memang. Akar wangi. Nah, produksi kita kalau saat ini di minyak akar wanginya itu sekitar, kalau kan kita punya 3 varian produk ya. Kita punya yang premium itu yang the best, kita punya regular yang biasa, dan kita punya yang dark itu yang kelas yang paling rendah lah, paling bawah. Kalau yang premium kapasitas produksi kita paling sekitar 200 kilo lah per bulan. Kalau yang regular kita bisa sampai 1 ton per bulan. Kalau yang dark, karena dark ini kan sebetulnya dia minyak endapan, minyak yang ada di bawah, yang kita kolek itu ya paling kapasitas kita sekitar 10 sampai 50 kg per bulan. Itu kalau yang di di Java Vetiver ya. Kalau di kopi karena kita masih relatif baru, kalau 4 tahun tuh di bisnis tuh masih ukuran baru. Kita kalau di kopi itu omset saya per bulan itu skala roast bean ya, kopi yang sudah disangrai itu kisaran 80 kg sampai 1 kuintal lah, sampai 100 kg per bulan. Oke. Berarti kalau dari yang kopi, Kang Ahmad tuh jual biji kopinya sama ininya, kopi langsung jadi dibikin gitu ya? Kita buka kafe juga di Garut, ya namanya Penyuka Kopi gitu kan. Terus kita juga jualan kopinya, kita supply ke beberapa kafe juga, kita supply ke Jakarta juga. Katanya dengar ada import ya? Ekspor kita baru kemarin kalau kopi. Kalau kopi itu kita baru mulai kemarin tuh ke Dubai. Itu kita sampel 50 kilo roast bean. Sebelumnya kita coba sampling ke Turki juga. Mudah-mudahan doa dari semuanya juga, kita insya Allah Maret April 2021 kita akan coba kirim ke Turki 2 kontainer 40 ton itu green bean berarti. Itu kopi kalau kopi. Kalau yang vetiver itu? Kalau yang vetiver kita karena udah cukup lama jadi emang kita udah ekspor rutin. Kalau Java Vetiver ekspor terbesar kita ke India sama ke Eropa. Terbesarnya. Set, keren. Bukan berarti bukan ini UMKM premium. Iya. Kan kalau skala hitung-hitungan skala kapasitas kita masih masuk UMKM gitu. Berarti yang butuh kopi atau butuh Java Vetiver itu ya, bisa kontak ke Kang Ahmad, langsung datang aja ke Garut. Ke Garut, kita ke kebun. Main yuk ke boleh. Ngopi di kebun ya. Iya, Penyuka kopi gitu, sambil ngobrol gitu ya. Sambil ngobrol di sana, boleh. Kalau Mas Andre gimana nih? Kalau saya ditanya besar atau enggak, saya mungkin nggak bisa jawab ya Mas Nabil. Iya. Siapa yang bisa jawab dong? Iya, mungkin. Masa saya yang jawab? Tapi kalau saya ini dari 2004 emang saya lebih milih main aman sih. Main aman. Main aman dalam artian bukan berarti takut kita masuk ke jurang yang salah, bukan. Cuman lebih baik main aman dalam artian karena 5 tahun itu konsumen itu suka ngeluh. Ngeluhnya dalam artian kok bisnya yang ini lagi, karena dia makanya dalam 1 tahun kan nggak mungkin 1 kali. Oke. Ya jadi per 5 tahun itu kita harus menjual dan mengganti unit yang baru. Oh, ganti unit, bukan di renov gitu? Enggak Mas Abi. Tapi tergantung juga keadaan unitnya apakah masih layak buat dipakai atau enggak. Berarti emang bener. Jadi kalau misalkan terlalu banyak unitnya, kita ngelepasnya pun terlalu banyak.
gitu. Kalau Berarti- nggak kepake bisa dikirim ke Garut. Wah, boleh kan? Itu main berapa unit Mas Andre? Berarti? Sekarang sih main di 20 Mas Nabil. 20. Iya. Oh. 20. Banyak ya? Dan itu dikasih segmentasi juga Mas Nabil. Jadi ada unit yang premium sama yang eksekutif kelas biasa sih. Jadi tamunya bisa milih mau pakai yang lebih nyaman. Ya walaupun pada dasarnya bis tuh ya kotak aja gitu. Kotak Kalau orang aja. awam nggak tahu mungkin kotak aja, tapi pas dinaikinnya kerasa bedanya sih. Nah, oke, berarti terkait dengan yang tadi itu, dan mungkin pasti di setiap bisnis tuh punya tim ya. Nah, Tim. itu gimana sih cara nge-manage dengan timnya Kang Ahmad sama Mas Andre ini gimana sih? Kang Ahmad. Kalau saya membentuk tim itu pertama harus satu frekuensi dulu. Saya selalu merekrut orang-orang yang betul-betul saya kenal, dekat untuk tim ya. Maksudnya tim inti lah gitu. Tim inti. Nah kalau misalkan ada ya, yang tim pekerja ya selama mereka mau kerja aja sama kita gitu kan, kita rekrut gitu. Tapi kalau untuk tim inti, saya selalu cari orang-orang yang betul-betul satu frekuensi. Artinya yang mereka mau berproses gitu kan. Terus yang paling utama jujur. Karena nilai kejujuran ini nggak bisa dinilai oleh uang atau oleh apapun gitu kan. Kalau misalkan dia kurang terampil bisa kita ajarin. Tapi kalau dia kurang jujur, kita keluarin. Kita tendang gitu. Bagusan bagus. Kalau Mas Andre gimana? Kalau dari saya membentuk tim sih mungkin di keluarga inti dulu ya. Orang tua saya juga masih handle, cuman saya juga lumayan banyak handle di bagian beberapa apa namanya. Kalau saya sih fokus di bisnis development-nya Mas Nabil gitu. Jadi gimana caranya supaya bisnis ini tetap bukan bertahan aja tapi memperbesar gitu. Saya lagi mikir pengennya ini sih go public Mas Nabil ke depannya. Ini bagus dong, harus go public ya. Udah perusahaan udah besar, berjalan lama gitu kan, harus berkembang terus ya. Benar. Tapi berarti dari pegawai ada berapa Mas Kang Ahmad? Kalau yang di kebun itu kan kalau saya kan kebanyakan buruh harian lepas ya. Ada sekitar 300 lebih lah kalau di kebun. Kalau misalkan yang diproduksi, kalau di Japa Petty Fair ada 6 orang. Kalau di kopi yang diproduksi ada 4 orang. Yang di kebun kalau kopi 10 orang. Itu berarti perekrutannya dipilih sama Kang Ahmad sendiri yang Ya, kalau yang untuk intinya. yang tim inti. Inti, Nah, ya. kalau untuk yang tim di lapangan, ya itu sebetulnya asal mereka kelihatan mau bekerja aja sih. Dan kebanyakan saya juga melibatkan lingkungan sekitar. Jadi ya keluarga, terus tetangga-tetangga gitu. Oke. Kalau dari Mas Andre ada berapa Kalau nih? di saya sih ada 150 Mas Nabil. 150. Jadi satu bis itu ada 3 yang pegang. Iya. Ya walaupun yang intinya sih satu yang pegangnya karena pengemudi utamanya yang satu. Oke. Sisanya buat cadangan dan kernet juga sih. Dan kalau di kantor ada 10 orang sama yang pegang sosial media dan yang lain juga ada timnya. Ada timnya ya. Berarti ini salah satu bisa dibilang magicnya bisnis ya. Iya, betul sekali. Kelebihan bisnis itu bisa memperkerjakan banyak orang gitu. Nah, Lapangan itu dia. kerja tuh banyak banget gitu. Betul. Dari seorang Kang Ahmad dan Mas Andre itu bisa udah berapa nih? Udah 500 nih, 500 orang kalau digabungin. Ya, makanya. Berarti Udah udah 500 orang bisa hidup dari karena- ide mereka masing-masing. Nah, itu dia. Itu hebatnya bisnis itu. Bisnis itu ya. Kalau Kalau quotes lagi Mas Nabil. belum mikir. Biasanya nggak mikir sih. Salah ngomong aja. Karena setiap kita ngobrol ada quotes ya gitu. Quotes ya. Oh, belum ya. Kalau mau quotes ke Maria Teguh aja. Saya emang nggak. Oh iya. Untuk terkait dengan bisnis yang sekarang dijalanin ya, pasti ada kan apa istilahnya, strategi kedepannya. Apakah ingin berfokus dengan bisnis sekarang yang dijalani, atau ada passion lain, atau ada keinginan lain untuk ingin mencoba bisnis yang memang dulu tuh pingin cuman belum kesampaian gitu melakukan, Kang Ahmad? Kalau saya pribadi, saya sebetulnya ingin lebih fokus, tapi ingin lebih mengembangkan secara kapasitas bisnisnya gitu. Jadi tidak punya rencana untuk expand di wilayah lain, lebih ke expand internalnya aja gitu. Ingin membesarkan kapasitas bisnis yang sedang saya jalankan sekarang gitu. Oke. Kalau saya sih lebih ke sana sih arah fokusnya gitu.
mengembangkan ya berarti. Mengembangkan tapi tetap di wilayah agrikultur juga gitu. Karena tadi nggak mau yang belum dikuasai jangan itu terlalu ini ya Mas. Kalau Kang Andre, Kalau saya yang pertama tadi pengen go public ya. Ya, yang kedua pengen expand di bidang transportasi juga, tapi membawa kargo kayak angkutan gitu Mas Nabil. mungkin ekspedisi gitu nggak? Ya, semacam ekspedisi juga Mas Nabil gitu. Paket dan lain-lain, tapi yang jumlahnya dalam bentuk yang besar gitu, bukan yang paket seperti yang kecil-kecil gitu. Kayak pindahin barang ke satu tempat ke pindah ke tempat yang lain gitu. Bukan paket rumah ke rumah Mas Nabil gitu. Berarti paket besar berarti kayak B2B ya itu ya? Oke. Kayak kemarin kita ngobrolin ya ini untuk orang yang mau mulai bisnis ya kan kita tuh mau mulai itu nge-branding dulu atau sales dulu gitu kan. Nah, mana nih istilahnya dua hal ini benar-benar penting lah ya di satu bisnis gitu. Ketika mau mulai. Saya dulu atau? Boleh Mas. Kalau saya sih mungkin sales dulu ya. Oke, sales. Nanti setelah salesnya udah terbentuk, kita udah bisa jualan, baru kita nge-branding diri kita. Yang apa sih yang membuat orang itu jadi ingat sama merek kita, apa yang membuat orang pengen lagi pakai jasa kita dan lain-lain. Jadi yang penting sih sales dulu, baru kita nge-branding diri kita siapa kita gitu. Kalau saya. Kalau Kak Ahmad gimana? Kalau saya sebetulnya itu kan selalu jadi paradoks ya dalam bisnis, antara sales dulu atau branding dulu itu selalu jadi pembahasan yang berulang-ulang lah. Kalau prinsip saya sih dalam bisnis, just do it, lakukan aja gitu. Kamu bisa sales dulu, jalan. Kamu mau branding dulu, jalan gitu. Malah lebih bagus dua-duanya kan? Kalau bisa dua-duanya, lebih bagus dua-duanya gitu. Karena akhirnya kan takutnya nanti terlalu banyak memikirkan apakah mau sales dulu atau branding dulu, malah nggak jalan bisnisnya gitu. Kebanyakan orang gitu sih. Ya, kalau saya banyak pertimbangan. Kalau saya mah jalan aja dulu gitu kan. Nanti gimana kalau begini, kalau begitu, ya itu bisnis gitu kan, harus mengalami itu semua gitu. Ada quotes ya kemarin juga. Apa itu? Ada quotes lagi Mas Nabil. Dosen itu apa kata dosennya Mas saya juga lupa sih. Lupa ya. Iya. Tapi kayak orang tuh kalau udah punya brand nih ya kan udah orang tuh perusahaannya udah punya brand kayak contohnya Supreme ya. Supreme tuh waktu kemarin kasus di Amerika di penjarahan tuh sampai dijaga loh sama orang-orang customernya sendiri. Bukan dia nggak nyewa orang tapi customernya sendiri yang ngejaga. Biar barang-barangnya tuh nggak diambil. Nggak dijarah itu rasa kita itu ya the power of brandingnya itu lah ya. Apalagi dia ngejual bata dan laku itu. Nah, itu tanda-tandanya besar itu. Ini beli gitu kan. Cuman ya itu sih branding ya. Mungkin dalam perjalanan waktu juga kan udah brand lama juga mungkin. Betul. Masih banyak yang dia laluin lah sama brand. Masih banyak dong. Oke. Terus terkait pengusaha muda gitu kan. Pasti ada dong satu hal yang harus dikorbankan lah istilahnya. Atau enggak terkait dengan pengorbanan gitu lah. Ada nggak sih yang pernah dikorbankan untuk saya harus memilih ini gitu. Dari teman-teman? Yang muda dulu. Yang muda dulu. Kalau saya dari SMA emang udah ditekan ya, dalam artian kamu mau nerusin ini enggak nih? Kalau nggak usah dijalanin deh kayak gitu. Nah di situ saya bikin keputusan yang lumayan kritis juga, karena di umur saya yang masih SMP menuju SMA kan belum punya pemikiran kayak gitu. Betul, Nah di situ saya ngorbanin waktu buat main, buat jalan sama temen. Saya tiap minggu pergi ke garasi ngelihat apa hal-hal yang harus saya ngerti nantinya gitu. Berarti emang bahkan kuliah pun saya waktu S1 jadi kupu-kupu Mas Nabil. Kuliah pulang. Jadi orang lain berorganisasi, saya malah beli spare part kayak gitu Mas Nabil. Bukan kuliah kunang-kunang. Enggak, bukan Mas Nabil. Kunang-kunang kuliah nangkring. Salah gitu. Berarti emang benar ya kata mungkin kita suka dengar kita harus keluar dari zona nyaman. Benar sekali. Berarti emang sudah terbukti oleh Mas Andre gitu. Jadi pengusaha itu harus dikorbankan. Tapi kalau dari sisi Kang Ahmad gimana nih? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan tadi Mas Andre, bahwa harus selalu ada yang dikorbankan gitu kan. Yang jelas jangan pernah mengorbankan keluarga. Itu aja. Jangan tinggalin ya Kang ya. Ya gitu. Tapi ini kedua orang ini ada sedikit yang kehebatannya mereka nih.
Mereka tuh sebenarnya lagi kuliah juga sebenarnya. Oh iya, Kuliah juga sekarang lagi ambil S2 ya kan. Berarti ada sesuatu hal yang apa ya istilahnya ya? Yang ini, fokus baru lah, jadi fokus Iya. baru berarti kan. bagaimana cara memanage waktu nih dari kuliah, mungkin Usaha. keluarga, usaha dan main gitu lah. Pasti ada mainnya dong. Nggak mungkin jenuh dong. Iya. Kalau manage waktu sebetulnya ya karena memang kita pengusaha tuh udah terbiasa ngatur ritme tuh udah biasa lah gitu. Maksudnya kita selalu bisa mengatur waktu-waktu sempit kita gitu. Pada saat kerja kita bisa sambil main. Pada saat main kita bisa sambil kerja. Itu kalau pengusaha tuh kayak gitu biasanya gitu kan. Jadi selama kuliah ini pun sebetulnya tidak ada hambatan yang cukup berarti ya. Kebetulan kan saya dari Garut nih, mesti pulang pergi Garut Bandung ya. Saya anggap main aja, jalan-jalan gitu kan, sambil main ke Garut, sambil dinikmati, ketemu teman-teman gitu kan, dapat cerita baru juga dan dapat ilmu baru juga gitu. Karena kuliah ini yang saya ambil sekarang ini juga merupakan impian saya sejak lama yang baru bisa terrealisasi sekarang gitu kan. Karena di awal-awal mungkin karena kurang waktu juga gitu kan, ya kurang duit lah itu karena mahal ya. Kalau boleh tahu di mana tuh kan kuliahnya? Saya sekarang di SBM ITB kuliahnya. SBM, Ya. di ini MBA ya? MBA ya. Saya Ngambil kelas apa tuh yang? Saya ngambil kelas entry. Wah, Keren-keren ya Bre ya. Usaha. Usaha. Mas Ade juga sama berarti. Kalau saya sama sih di Oh. MBA ITB juga. Sama ITB juga ya. Kalau Bukan. soal bagi-bagi waktu, Bagi-bagi waktu. Iya. kita pintar-pintar aja sih. Jadi yang pertama ada keluarga, Nah, ada kisah cinta, ada teman juga. Jadi pintar-pintar juga gitu. Sama yang terakhir tuh kerjaan. Kerja. Jadi gimana caranya kita ngebagi porsi 4 itu menjadi satu gitu kan. Nah, saya pernah pengalaman waktu S1, saya lagi di kelas, tiba-tiba keluar, ditanya teman, kemana kamu? Ini nelfon klien, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan ketinggalan pelajaran agak sedikit mungkin, cuman kembali lagi ke kitanya bisa nge-catch up itu lagi kembali apa enggak gitu. Berarti kalau Andre mah bukan keluarga, kerjaan, ada kisah cinta. iya, benar-benar. Karena Karena kan Sama lo cerdas nikah ya. sama karena Bill. bukan keluarga sebenarnya, Iya. tapi calon keluarga. Mas Gabriel bisa aja. Berarti emang Oke. Iya, kan harus balance ya Mas Nabil ya. balance benar. dan terbantu juga oleh teknologi sebenarnya kan. Kita Iya. bisa ngontrol dari lewat Telepon. internet, Betul, telepon betul. gitu ya. Nah kalau lagi masa pandemi gini ngaruh nggak sih di usahanya masing-masing? Sangat berpengaruh ya. Ngaruh banget, ngaruh banget. Ngaruh banget. Itu Semenjak pandemi sampai ini. sampai nepok jidat atau sampai sampai pengen pengen nepok lagi, pengennya mukulin ada palu, pengen Di sini lah. Tapi masih sehat, kan? sehat, Masih sehat, sehat. masih bisa ketawa ya. Kirain Kita udah jangan ketawa sendiri udah, tapi ya. udah S3 gitu ya. Serasi sorangan tuh. Ya cerita gimana? Kalau saya pribadi karena memang pernah mengalami pasang surut usaha ya. Walaupun ini yang terparah, jujur sepanjang pengalaman saya Sepanjang usaha masa ya. Ya ini terparah, Mas. Ini terparah sepanjang pengalaman Oh, usaha betul. saya gitu kan. Betul. Ini yang terparah dulu pernah 2008 kejadian kayak gini juga waktu sama ada krisis ekonomi juga kan. Kalau yang saya tahu kan 98 kita pernah krisis, 2008 kita pernah krisis juga. Terus sekarang 2019 ya. Kita krisis juga sekarang. kalau 2020 Mas. 2020. ya kan dari 2019 kita mulai. Oh, oke. Kita siklus ekonomi turun tuh dari 2019. Yes. Kalau saya lihat tuh sebetulnya lebih ke siklus lah, siklus 10 tahunan. Bahwa akan selalu seperti itu. Karena nggak ada yang flat gitu ya. Tetap ada siklus. Saya lihat siklus 10 tahunan. Dan memang ini yang terparah karena diperparah adanya cerita COVID ini gitu. Nah, Omset saya bisnis saya jujur turun hampir ke 80%. Nggak nyampe 100% untungnya kan, Mas? Masih ada. Masih ada ya, tapi Iya. kalau 80% itu udah dianggap ya tadi lah nepok jidat. Nepok gitu. jidat. malu. Kayak palunya gitu gitu. Ya, kalau Mas Andre gimana? Kalau saya dari awal pandemi ini, kalau sebelum pandemi sih masih oke lah ya, masih normal, berjalan dengan baik gitu.
Namun setelah ketika pandemi di bulan Maret tuh kita kayak dipukul banget gitu. Sama siapa tuh? Sama COVID. Sama COVID ini kayak dipukul banget. Jadi yang biasanya bis berjalan 20 hari sebulan, ini sama sekali nggak jalan, stop gitu. Karena apa sih kenapa bisa berpikiran kayak gitu? Mungkin orang-orang juga satu takut ya buat jalan-jalan. Dan tempat destinasi wisatanya juga ditutup. Nah, jadi orang berpikir juga mau jalan-jalan kemana nih gitu. Sedangkan pemerintahnya aja nggak support gitu. Apalagi emang bis paling kerasa kayaknya. Soalnya bis tuh langsung gitu. Dan apalagi di masa PSBB itu kan nol banget tuh. Mau angkot, malah sampai Gojek dan Grab tuh nggak boleh bawa penumpang waktu PSBB kan. Nah, apalagi bus. Belum nanti disilang-silangnya. Iya. Jadi nah semenjak pandemi ini ya, isi di dalam bis itu yang mestinya jok, misalkan jok 22 nih kayak gini, satu jok berdua itu dipakai buat satu orang gitu. Jadi orang harus berjauhan dan lain-lain. Jadi harus bikin, sebenarnya harus ada konsep baru sih, bikin orang gimana caranya pengen berjalan-jalan kembali di tengah pandemi ini gitu. Itu pentingnya design thinking di sini. Design. Oke, tadi kan udah cerita-cerita nih. Kita mau coba nanya tentang masalah konflik internal. Kan dua-duanya, kalau Kang Ahmad tuh bisnis keluarga juga ya? Iya. Keluarga juga. Masalahnya juga bisnis keluarga ya? Pernah nggak ada masalah gitu di dalam bisnisnya? Apalagi sama keluarga kan? Kalau masalah sih ya itu mah udah lumrah ya. Iya. Apalagi di masalah bisnis, masalah pasti selalu ada. Terutama yang melibatkan masalah keluarga yang dimana manajemennya masih manajemen tradisional gitu kan. Pasti konflik of interest itu selalu terjadi lah. Perselisihan di wilayah bisnis dengan orang tua atau dengan kakak, dengan adik, dan sekarang itu pasti terjadi lah. Cuma kalau saya mengatasinya adalah kalau dengan orang tua gitu lebih banyak mengalah. Itu aja. Kalau dengan misalkan dengan saudara dan kakak dengan adik gitu kan, ya diskusi. Misalkan ada satu proyek bisnis nih datang gitu kan, kita mesti kayak gimana. Nah pada saat misalkan kita berdiskusi dengan kakak atau dengan adik, ya kita diskusikan, ambil keputusannya secara barengan gitu. Tapi kalau begitu instruksinya datang dari orang tua, saya mengalah saja, mengikuti apa yang orang tua sampaikan gitu. Berarti nggak sampai ke bawah ke rumah juga kan ya? Enggak sih. Sekarang dari Mas Andre gimana? Oke, jadi kalau konflik yang ada di internal saya itu lebih kayak ketika kita mengambil keputusan sih Mas Nabil. Contohnya kalau saya kan hidup di zaman milenial, yang dimana punya pendapat yang berbeda dibanding orang tua kita, gitu. Jadi mungkin ketika pendapat berbeda itu ada argumen sedikit yang dimana mungkin ada bukan keributan tapi berbeda pendapat aja. Jadi caranya gimana saya bisa menyampaikan apa yang pendapat saya yang bisa diterima sama mereka kayak gitu. Ya emang karena orang tua dan orang muda tuh pasti suka berdebat sih karena orang tua tuh dengan banyak pengalamannya dan orang muda tuh masih berapi-api gitu, banyak cita-cita gitu, masih berdebat gitu. Dan berarti emang keputusan tertingginya itu masih di orang tua lah istilahnya. Kadang untuk akhir-akhir ini keputusan saya juga jadi pertimbangan gitu, karena setelah mengambil keputusan yang pernah berhasil mungkin jadi pertimbangan orang tua juga gitu. Soalnya emang ada cerita juga kan kalau usaha family bisnis gitu lah, si family bisnis itu emang kalau pindah ke generasi itu banyak contoh-contohnya juga yang memang tiba-tiba ngedrop, tiba-tiba dan sedikit yang gagal dan hancur juga gitu. Karena dari orang tuanya tuh kan dari nol gitu, sedangkan kan tinggal melanjutkan, tapi kan kadang suka ada sesuatu yang baru gitu kan. Oke, kalau ini sih pertanyaan yang terakhir mungkin ya. Ada dua pertanyaan sih sebenarnya. Jadi kesuksesan tuh apa sih sebenarnya dari Kang Ahmad dan Mas Andre? Kesuksesan itu apa ya Mas Andre? Kalau saya
mendefinisikan sukses itu rasa mungkin ya. Kepuasan. Karena kalau sebenarnya hidup ini nggak bisa dijangkau misalkan oh kita kaya berarti kita berhasil, enggak. Kadang banyak juga orang yang kaya tapi mau beli apa bingung dan lain-lain gitu. Dan orang yang nggak berkecukupan pun asalkan punya dan merasa puas, saya rasa sih cukup gitu. Jadi nggak ada buat saya kesuksesan itu nggak ada standarnya gitu. Kebahagiaan. Iya, yang penting lebih kebahagiaan buat apa sukses, tapi kalau nggak baik kan banyak juga yang bunuh diri gitu dan lain gitu. Artis Korea tuh banyak udah bunuh diri. Iya banyak dan hanya buat K-popers tuh. Iya banyak. Bingung sih. Ya, kayak yang punya tas yang terkenal pun banyak yang bunuh diri gitu. Bahkan musisi juga banyak bunuh diri tuh. Banyak banget. Jadi lebih kebahagia aja sih. Dan katanya contohnya itu ada Victoria's Secret kalau nggak salah. Ownernya itu kan katanya ketika dia bunuh diri, brandnya tiba-tiba menjadi besar gitu. Dari Kang Ahmad, suksesan. Kalau menurut saya sukses itu bukan pencapaian ya. Sukses itu perjalanan kalau menurut saya gitu kan. Kalau saya sendiri sih merasa bahwa saya bisa bermanfaat buat orang lain itu adalah sebuah perjalanan saya untuk menjadi saya sukses itu aja sih. Mantap. Jadi pertanyaan terpenting tuh sebenarnya semua orang tuh salah nanya sebenarnya. Gimana sih caranya sukses? Padahal sukses itu belum tentu bahagia. Jadi pertanyaan terpenting sebenarnya gimana sih cara bahagia? Jangan lupa bahagia. Sudahkah Anda bahagia hari ini? Sukses apapun belum tentu bahagia. Kita closing aja lah. Kayak closing, tapi sebelum closing untuk para penonton Ciali TV inilah masukan atau istilahnya saran lah dari Mas Andre sama Kang Ahmad. Pasti banyak juga yang ingin jadi pengusaha muda lah ya. Apa sih yang harus mereka lakukan ya? Jangan takut mencoba, gitu kan. Jangan terlalu banyak pilihan, lakukan saja. Kalau saya kan di wilayah pertanian ya. Pesan yang ingin saya sampaikan ke teman-teman generasi saya maupun yang ke bawahnya, bahwa jadi petani itu keren, jadi pengusaha itu hebat. Jadi pengusaha pertanian itu luar biasa. Gitu aja sih. Just do it aja ya. Just do it. Kalau pesan dari saya, mungkin saya nggak begitu banyak pengalaman, cuman yang bisa saya sampaikan adalah jangan terlalu banyak pikir sih buat ngelakuin apa hal yang mau dilakukan gitu. Karena kalaupun misalkan terlalu banyak mikir, jadinya nggak ada yang jalan gitu. Terlalu banyak teori. Iya. Praktek tuh. Karena emang kebanyakan sih kalau orang-orang ngomong tuh bisnis itu 90% praktek, 10% teori kan. Iya. Jadi jangan takut. Bisnis yang baik itu bisnis yang dimulai sebenarnya. Itu yang paling baik lah istilahnya. Soalnya kalau makin kita berpikir, makin kita mencari referensi apa-apa ya, jadinya apalagi terlalu banyak mendengar orang gitu juga. Nah, soalnya semakin kita banyak mencari, semakin kita banyak mendengar orang itu semakin banyak ketakutan juga lama-lama. Dan pertimbangan juga. Kayak kita mau naik serodotan di waterboom. Semakin lama kita berdiri semakin kita takut. Yang mending langsung turun aja gitu kan, masih beres. Just do it gitu. Just do it gitu. Quotes penutupan ya Mas Nabil. Quotesnya quotes Nike aja, just do it. Just do it, bukan duit. Oke, closing. Cocok jadi pelawak Mas Nabil. Emangnya kayak Sule? Oke, berarti cukup di episode kali ini kita ngebahas soal Young Entrepreneur Training. Dan pokoknya yang paling di garis bawahi adalah just do it. Apapun yang misalnya bisnis kalian, jalani aja dulu. Nanti kalian akan lebih banyak belajar di situ. Dan tadi tuh bangkrut tuh gagal tuh bukan kegagalan. Oh, ini sebenarnya saya juga mendalami bela diri kan. Coach bela diri itu bagus sebenarnya. Seorang juara tuh bukan seorang yang selalu menang. Tapi seorang juara tuh seorang yang bangkit dari kegagalan. Oke, siap. Mas Nabil petinju juga? Bukan, saya pelawak tadi. Oke, kami dari Ciali TV. Jangan lupa tonton terus video dari kita. Kita minggu depan update lagi ya. Oke, baik. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa sharing ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat videonya. Nyalakan loncengnya, jangan lupa. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.